Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Andrian Eksa dan tentu saja masih bersama Pak Andrian Eka Saputra. Di video kali ini kita akan membahas soal pemantapan persiapan ASPD Kabupaten Bantul tahap 3 ya. Jadi tahap pertama itu MKKS, tahap kedua itu Dikpora, dan tahap ketiga ini ada MKKS tahap 2. Nah, tadi di video sebelumnya kita udah bahas yang paket B, sekarang kita lanjutkan ke paket A. Langsung saja ke nomor yang pertama. Nomor 1, pertanyaannya masih sama tentang makna kata. Nah, di paket ini yang ditanyakan adalah makna dari psikologi. Oke, psikologi. Kalau kita psikologi itu kan akar katanya kan psikolog ya, logos ya, psiko dan logos. Psiko itu jiwa, logos itu ilmu. Kalau dari bahasa Yunani, psikologi itu berarti ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan. Nah, semua kata dalam bahasa Indonesia berakhiran dengan logi itu artinya ilmu ya. Nah, berarti sebenarnya kita udah tahu jawabannya adalah A. Tetapi bagaimana jika kita tidak tahu bahwa logi itu artinya ilmu? Maka kita harus mencarinya di dalam teks ini. Kita baca. Karena konsentrasinya pada masalah belajar, konsumen utama psikologi pendidikan pada umumnya adalah para pendidik. Nah, psikologi pendidikan. Kan katanya di sini nih. Mereka memang dituntut untuk menguasai bidang ilmu ini agar dalam menjalankan fungsinya dapat menciptakan kondisi yang memiliki daya dorong yang besar untuk berlangsungnya tindakan belajar yang efektif. Nah, berarti kita bisa mencari makna psikologi dari konteks yang ada di sini. Karena konsentrasinya pada masalah belajar, ya kan? Konsumen utama psikologi pendidikan pada umumnya adalah para pendidik. Nah, konsumen itu kan orang yang mengonsumsi produk. Nah, berarti produknya di sini kan adalah psikologi, ya kan? Kemudian di sini ada pendidik. Berarti kan ilmu ya. Pendidik itu kan berkaitan dengan ilmu. Makanya psikologi ini adalah ilmu terkait proses mental. Lanjut ke nomor 2. Informasi tersurat. Nah, sama ya. Tersurat artinya adalah ada di dalam teks. Oleh karena itu, opsi yang ada di sini itu harus ada di dalam teks. Kalau tidak ada, berarti jawabannya masih salah. Coba kita baca opsinya dulu. Hal yang diperlukan dalam belajar, hal yang diperoleh dalam belajar, proses belajar sebagai ilmu, dan pengertian proses belajar. Coba kita baca ya. Proses belajar adalah merupakan ya, adalah ini kan konjungsi penerang ya. Konjungsi penerang itu biasanya digunakan pada kalimat-kalimat pengertian. Nah, sebenarnya kita juga udah tahu kalau jawabannya ada pengertian proses belajar. Kan ini adalah proses belajar adalah. Berarti kan pengertian dari proses belajar. Tapi coba kita baca dulu. Proses untuk meningkatkan kepribadian dengan berusaha mendapatkan pemahaman baru, nilai-nilai baru, keterampilan baru, sehingga ia dapat berbuat lebih berhasil dalam menghadapi kehidupan. Nah, di dalam teks ini ya tidak ada pembahasan tentang apa yang diperlukan dan apa yang diperoleh dalam belajar. Tetapi di dalam teks ini cuma membahas tentang proses belajar. Ya. Nah, opsi C, kenapa jawabannya bukan C? Karena di sini juga proses belajar tidak dipahami sebagai ilmu, tetapi proses belajar dipahami sebagai proses. Ya, proses belajar di sini dipahami sebagai proses, bukan proses belajar sebagai ilmu. Berarti proses belajar adalah proses, itu artinya pengertian dari proses belajar. Oke, kita lanjutkan ke nomor 3. Nomor 3, pertanyaannya tentang kutipan teks tersebut merupakan bagian alur berarti ya, struktur ya. Struktur teks. Kalau kita lihat opsinya ada pengenalan isu, rangkaian argumen, dan penegasan ulang, berarti teks ini merupakan teks persuasif ya. Artinya teks ini berusaha untuk meyakinkan pembaca, mengajak pembaca atau mempengaruhi pembaca. Nah, tes persuasif itu di pengenalan isu itu dikenalkan permasalahan-permasalahan yang akan diangkat di dalam teks. Isinya adalah orientasi atau gambaran umum. Dengan rangkaian argumen ini berisi serangkaian pendapat yang bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa isu itu penting dan sebagainya. Sedangkan penegasan ulang itu berisi tentang recall atau pemanggilan kembali tentang isu dan argumen yang diberikan. Jadi di dalam tes persuasif itu biasanya ada satu gagasan yang ingin disampaikan kepada pembaca gitu. Ada satu hal yang penting ingin disampaikan gitu.
Nah, kalau kita lihat teksnya ya, di sini ada penjabaran tentang apa itu pendidikan. Kemudian di kalimat kedua, di sini ada pendidikan di sekolah harus dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Nah, ini kan merupakan sebuah pendapat atau sebuah argumen. Nah, ini biasanya nanti akan diikuti dengan argumen-argumen lainnya. Kenapa di dalam pendidikan itu harus orang yang berkompetensi gitu? Kenapa harus ada orang kompetensi? Makanya di sini disebutnya sebagai rangkaian argumen karena merupakan pendapat-pendapat ini kan menurut KBBI ini kan sebuah rujukan ya, menurut KBBI itu merupakan sebuah rujukan. Selanjutnya, nomor 4 ini ada ide pokok teks. Nah, ide pokok itu ya sama ya, biasa ada di awal atau di akhir gitu. Tapi coba kita baca aja. Objek kajian psikologi pendidikan ada 3 macam, yaitu mengenai belajar, yang mengikuti teori-teori, prinsip-prinsip, dan ciri-ciri khas perilaku belajar peserta didik. Proses belajar, yakni tahapan pembuatan dan peristiwa yang terjadi di dalam. Nah, ini kalimat-kalimat ini kan kalimat penjelasan dari 3 macam objek kajian psikologi pendidikan. Berarti ide pokoknya adalah 3 objek kajian psikologi. Ya, khususnya ke psikologi pendidikan, yaitu ada belajar, ada proses belajar, dan situasi belajar. Nah, kalau di bagian A, prinsip-prinsip ini kan cuma sebagian, proses belajar juga cuma sebagian, suasana juga sebagian. Makanya yang bisa merangkum semuanya adalah opsi yang C. Lanjut ke nomor 5. Kalimat yang merupakan fakta. Fakta adalah sebuah yang ditandai dengan adanya data. Nah, data ini biasanya ditunjukkan dengan penggunaan nama, angka, ataupun terjadi. Ya, fakta sudah terjadi. Sedangkan kalau opini itu belum terjadi. Nah, kalau opini sendiri biasanya nanti akan diperjelas dengan penggunaan kata sifat. Sekarang coba kita baca. Dampak positif kemajuan TIK adalah bidang ekonomi kreatif. Nah, kalau kita membaca kalimat ini, maka kalimat ini merupakan fakta. Kenapa merupakan fakta? Kalau tidak ada penggunaan ini ya, apa? Tidak ada penggunaan kata sifat di sini. Dan dampak positif kemajuan TIK adalah bidang. Pengertian itu biasanya sebuah pengertian itu biasanya memang fakta gitu. Coba kita baca kalimat. Mereka yang kreatif biasanya, nah kalau ada kata biasanya ini berarti di opini ya, karena belum jelas. Gojek dan Grab Bike adalah jenis bisnis berbasis TIK. Oke, ini jelas ya bahwa Gojek dan Grab itu adalah bisnis berbasis TIK. Kedua perusahaan tersebut melihat peluang bisnis yang luar biasa. Dalam waktu singkat mampu bermitra dengan ribuan orang yang membutuhkan. Nah, ada penyebutan yang luar biasa. Ini merupakan sebuah opini. Karena mungkin bagi mereka ya biasa aja kan. Berarti yang merupakan fakta ada di kalimat nomor 1 dan 3. Nomor 6. Ringkasan. Nah, ringkasan itu selalu berisi keseluruhan teks. Diambil dari ide pokok paragraf pertama dan ide pokok paragraf kedua. Harus mengandung keduanya dan harus urut dari pertama dan dilanjutkan kedua. Sistem kemitraan oleh Gojek dan Grab adalah sistem bagi hasil yang saling menguntungkan. Kedua perusahaan mengambil sedikit persentase dari penghasilan para pengemudi motor. Nah, berarti ide pokoknya ada di sini. Nah, sistem kemitraannya itu adalah saling menguntungkan ya. Sistem kemitraannya saling menguntungkan. Kemudian, bisnis ini tidak hanya menguntungkan pengendara ya. Para penumpang pun diuntungkan karena tidak perlu lagi takut ditipu dengan tarif tinggi. Nah, di sini juga karena biaya yang harus dibayarkan sesuai dengan perhitungan aplikasi yang disediakan. Berarti ada ya, sistemnya itu adalah saling menguntungkan. Menguntungkan bagi siapa? Bagi pengendara dan penumpang. Nah, jawabannya ada di opsi D ini. Kenapa bukan A, B, C? Coba kita baca. Memberikan fasilitas dan bonus asuransi kepada mitra. Nah, ini enggak. Ini cuma ada di bagian mana, enggak ada. Bonus kepada mitra itu enggak ada. Oke, kehadiran Gojek membantu orang mencari penghasilan. Ya, itu ada di paragraf 1 aja. Penumpang sangat diuntungkan dengan pembayaran sesuai hitungan. Itu ada di paragraf 2 aja.
Berarti yang mencakup kedua paragraf itu ada di opsi B. Nomor 7, simpulan isi teks. Oke, simpulan isi teks, tapi di sini ada angka, ada pernyataan-pernyataan, berarti kita baca pernyataan-pernyataannya dulu ya. Dengan sedikit biaya menggunakan Grab dan GrabBike, keuntungan pelanggan sangat banyak. Oke, Gojek dan GrabBike sangat membantu ribuan orang di kota-kota besar di Indonesia yang kesulitan mencari pekerjaan. Grab dan GrabBike menawarkan sistem bagi hasil yang hanya mengambil sedikit keuntungan dari pemotor dan pelanggan. Oke. Grab dan GrabBike menawarkan sistem bagi hasil yang hanya mengambil sedikit keuntungan dari pemotor dengan memberi berbagai fasilitas. Oke, coba kita. Kalau yang nomor 3 ini adalah pemotor dan pelanggan. Kalau nomor 4 pemotor aja. Coba kita baca teksnya sekarang. Sistem kemitraan yang ditawarkan Gojek dan GrabBike adalah bagi hasil yang saling menguntungkan. Kedua perusahaan mengambil sedikit persentase dari penghasilan para pengemudi ya. Penghasilan para pengemudi ya. Berarti pemotornya, bukan pelanggannya. Bahkan kedua perusahaan masih memberikan fasilitas. Nah, memberikan fasilitas bonus dan asuransi kepada mitranya. Oke. Kehadiran Gojek dan GrabBike sangat membantu ribuan orang. Nah, Gojek dan GrabBike itu membantu orang di Indonesia mencari pekerjaan. Berarti ada 2 ya. Ada 2 yang sesuai, itu ada di nomor 2 dan juga di nomor 4. Sebenarnya ini bukan simpulan, tetapi pernyataan yang sesuai, tapi nggak apa-apa. Oke. Nomor 8. Unsur kebahasaan kedua teks. Oke, kita baca opsinya dulu. Kata hubung itu adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan ya, seperti dan, lalu, kemudian sehingga, selain itu dan sebagainya. Kemudian bahasa sehari-hari adalah bahasa yang mudah dimengerti ya. Bahasa ilmiah adalah bahasa yang tidak pernah kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau kita sehari-hari menyebut garam, kalau ilmiah itu mungkin disebutnya natrium klorida seperti itu. Kemudian tidak menggunakan kata hubung. Oke, kata hubung udah tadi ya, menggunakan kata ganti. Nah, kata ganti itu ya aku, kamu, dia, mereka, kami, kita. Coba kita bahas dulu. Kebiasaan mengenakan pelindung mata di luar ruangan, memakai topi atau mengenakan kacamata dan, nah ini kan udah ada konjungsi nih, kata hubung ya. Kemudian ada selain itu, ini juga kata hubung. Tapi coba kita lihat apakah teks 2 tidak menggunakan kata hubung. Buah naga dikenal sebagai buah yang unik, kulitnya yang berwarna merah begitu menggiurkan. Buah naga memiliki bentuk menarik dengan rasa manis yang menyegarkan. Buah naga memiliki banyak manfaat bla 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 dan memang tidak ada kata hubungnya. Berarti jawabannya sudah jelas yang sini. Nah, kenapa bukan bahasa sehari-hari? Karena di sini ada penjemputan zinc, vitamin C, omega 3. Itu kita juga ngerti kalau kita nggak belajar bahasa ilmiahnya. Dan tidak ada kata ganti. Nomor 9. Pola penyajian kedua teks. Oke, diawali kapan berarti hari ya. Apa adalah bahasanya, bagaimana adalah proses. Sebelum mandi, biasakan untuk, nah ini ada sebelum mandi. Sebelum mandi, sebelum itu merupakan konjungsi waktu. Berarti diawali dengan kapan. Nah langsung ketemu. Kita abaikan teks 2 juga udah betul karena kapannya cuma ada 1. Nomor 10. Keunggulan teks tersebut ditandai dengan nomor. Oke, keunggulan berarti ulasan ya, teks ulasan. Buku berjudul Bumi Manusia karya Pramoedya Anantatur merupakan buku pertama dari 4 buku yang menjadi kuartetnya. Nah, kalimat ini merupakan kalimat orientasi atau pembuka. Buku ini sangat menarik. Nah, buku ini sangat menarik. Sangat menarik itu berarti sebuah keunggulan. Buku ini juga mengungkap hal-hal yang terjadi pada masa kolonial. Oke, ini orientasi ya. Buku ini bercerita tentang apa, itu namanya orientasi. Mata pembaca menjadi terbuka dengan bukti-bukti baru yang diungkap secara menarik. Nah, menarik itu adalah sebuah keunggulan. Pujian ya, berarti nomor 2 dan 4.
Nomor 11. Prediksi isi sesuai dengan kutipan tersebut. Oke, prediksi situasi itu ambil yang positif. Coba kita baca pernyataannya. Ekonomi kreatif ya, hanya bisa dilakukan oleh manusia berpendidikan tinggi. Oke, ekonomi kreatif bisa menjadi penopang masa depan Indonesia. Nah, ini ya, ini masuk akal ya. Tapi kalau yang nomor satu ini tidak, karena ini hanya bisa dilakukan oleh berpendidikan tinggi. Enggak, semua orang bisa menumbuhkan ekonomi kreatif apapun pendidikannya. Kemudian nomor 3, kreativitas seseorang ditentukan oleh kematangan. Enggak juga ya. Kreativitas itu kan mana suka. Salah satu cara pebisnis agar sukses adalah kolaborasi. Nah, ini yang betul. Dengan bekerja sama, maka kita akan lebih memudahkan dalam berbisnis. Nomor 12. Makna kata transportasi. Transportasi itu apa ya? Transportasi itu kan sebuah kata yang berakhiran dengan asi. Kata-kata dalam bahasa Indonesia yang berakhiran dengan asi itu biasanya membahas tentang kata tersebut. Misalnya ya, apa ya? Digitalisasi gitu misalnya. Digitalisasi itu berarti pembahasan tentang digital, hal-hal tentang digital. Kemudian vaksinasi berarti hal-hal tentang vaksin. Nah, kalau di sini ada kata transportasi berarti hal-hal tentang transport ya, atau seluk-beluk transport. Sebenarnya udah jelas di sini. Coba bagaimana jika kita tidak tahu artinya ya? Jika menilik sejarah perkembangan transportasi, ini ada sejarah perkembangan berarti seluk-beluknya. Oke, jelas ya? Sekarang nomor 13. Makna tersurat. Oke, makna tersurat cerita inspiratif berarti ada di dalam teks ya. Tersurat itu berarti tertulis di dalam teks. Oke, coba kita baca teksnya. Pernyataannya kita baca dulu. Segala yang ingin Anda capai adalah mungkin. Oke. Hal paling penting untuk mencapai kesuksesan adalah melangkah. Oke. Belajarlah dari pengalaman. Oke. Berakit ke hulu, berenang ke tepian. Oke, sekarang coba kita baca teksnya. Seorang lelaki berjalan melewati tenda gajah. Dia menemukan gajah itu tidak diletakkan di dalam kandang yang menahan mereka untuk keluar dari tenda. Adalah seutas tali yang diikat ke satu di antara kaki mereka. Ketika lelaki itu memandangi gajah itu, dia benar-benar bingung mengapa gajah itu tidak menggunakan kekuatannya untuk memutus tali untuk melarikan diri. Mereka dapat melakukan ini dengan mudah, tetapi sebaliknya mereka tidak bekerja keras sama sekali. Karena penasaran dan ingin tahu jawabannya, ia bertanya kepada pelatih di dekatnya, mengapa gajah itu hanya berdiri di sana dan tidak pernah mencoba melarikan diri. Kemudian pelatih itu menjawab, ketika mereka kecil, kami mengikat mereka dengan seutas tali berukuran sama. Makin besar gajah, mereka masih percaya bahwa mereka tidak dapat melarikan diri dari tali dan kami dapat menangkapnya sehingga mereka tidak pernah mencoba untuk melarikan diri. Satu-satunya alasan gajah tidak bisa melarikan diri dari tenda adalah karena mereka pikir itu tidak mungkin. Nah, dan mereka pikir itu tidak mungkin. Berarti makna tersuratnya adalah segala hal yang Anda capai itu adalah mungkin. Ya. Kemudian di situ kan ada gambaran tentang kaki gajah yang diikat. Berarti hal paling penting untuk mencapai kesuksesan adalah melangkah. Karena dengan melangkah, gajah itu bisa meloloskan diri gitu. Berarti makna tersurat dari teks inspiratif ini adalah 1 dan 2. Nomor 14. Bagian konflik cerita pendek tersebut ditandai dengan nomor. Oke, konflik ya, berarti kita fokus pada permasalahan yang ada dalam teks. Mengapa kami tidak menghadiri pertemuan itu? Tanya atasan Roni. Saya tidak bisa bangun pagi jika tidak dibangunkan ibu, jujur Roni. Saya kecewa. Kamu menyepelekan tugas dari saya dan merusak kepercayaan saya. Kesalahanmu fatal, katanya lagi. Kamu harus turun jabatan. Tegas atasan Roni. Mata Roni merah. Nah, di sini saya kecewa. Sebuah pernyataan kekecewaan ya. Ini merupakan sebuah konflik ya. Karena si tokoh Roni ini kehilangan kepercayaan dan juga
Selain kehilangan kepercayaan, dia juga turun jabatannya. Berarti permasalahannya ada di nomor 3 dan 4. Nah, kenapa bukan di 1, 2, dan 5? Mengapa kamu? Nah, ini kan bukan belum konflik ya. Ini konflik di sini kan yang mengalami adalah si Roninya ya. Si Roninya. Itu ya. Nomor 15. Makna simbol dari etaling dalam kutipan cerita tersebut. Etaling. Oke. Nama penyu itu Endang. Saya beri nama demikian karena saya belum sempat tahu Endang itu jantan atau betina. Dan nama Endang cukup fleksibel mewakili keduanya. Endang dengan epopet untuk laki-laki, Endang, dan Endang untuk versi etaling sebaliknya. Nah, etaling ditanyakan kan etaling. Endang versi etaling sebaliknya. Sebaliknya itu apa? Karena di sini epopetnya adalah laki-laki, makanya etalingnya adalah perempuan. Ya, berarti jawabannya adalah perempuan. Endang dan endang, maksudnya seperti itu. Nomor 16 ya. Akibat konflik dalam kutipan cerita tersebut. Akibatnya ya, akibatnya. Kita baca pernyataannya dulu. Roni tidak menghadiri pertemuan ya. Roni tidak bisa bangun. Oke, Roni diturunkan jabatan dan mata memerah. Kita tadi udah baca teksnya ya. Kita udah baca teksnya. Konfliknya adalah ketika si Roni ini dimarahi sama atasannya gitu kan. Berarti jawabannya adalah apa yang terjadi setelah dimarahi? Roni diturunkan dari jabatannya ya. Kemudian selain itu matanya Roni memerah. Ada di sini nih. Akibatnya ada di sini. Ini kalimat nomor 4. Jawabannya. Nah, sekarang nomor 17. Pola pengembangan cerita anak tersebut. Oke, pola pengembangan bagaimana sebuah cerita dituliskan, alurnya seperti apa, diawali apa gitu loh di sini ya. Sebelumnya saya lebih memilih beristirahat. Nah, di sini ada kata sebelumnya. Sebelumnya merupakan konjungsi waktu, penerang waktu. Berarti diawali dengan waktu. Nomor 18. Penggunaan bahasa cerita tersebut. Oke, bahasa. Di sini ada perumpamaan. Perumpamaan itu kamu bagai, itu sebenarnya juga masuk dalam majas, majas simile, perumpamaan itu lebih tepatnya ya. Kemudian ada penggunaan bahasa daerah. Kalian udah paham lah. Kemudian menggunakan majas dan mudah dipahami. Majas itu bahasa kias. Coba kita baca. Perlahan aku mendorong pintu. Setelah aku masuk, rekan-rekanku belum bekerja, melainkan duduk dengan kepala tertunduk. Di depan sana seorang pria tengah kembali memberi sarapan. Nah, memberi sarapan kata-kata pedas. Memberi sarapan kata-kata pedas. Kalian itu sama sekali tidak becus. Coba bayangkan buku produksi kita selama bulan-bulan terakhir ini terjun bebas di pasaran. Oplah yang kita keluarkan lebih besar pasak daripada tiang. Oke, lebih besar pasak daripada tiang. Itu berarti penggunaan majas ya. Majas itu dia pakai majasnya, majas metafora ya, membanding pasak itu dibandingkan dengan mungkin kalau di sini adalah pengeluarannya, kemudian tiang itu adalah pendapatannya. Jadi rugi gitu loh intinya. Kemudian nomor 19, bukti aku memiliki watak jujur. Oke, kita fokus pada tokoh aku yang berlaku jujur ya. Keluarga aku menanamkan sikap kejujuran dalam mengerjakan sesuatu. Oke, karena di keluarganya ini menanamkan sikap kejujuran, berarti sudah pasti dia jujur dong, karena dia ditanamkan dari kecil ya kan. Oke, nomor 2. Kerja kerasku belajar selama itu ini tidak sia-sia. Oke. Semua teman memberi selamat padaku. Ibu wali kelas mengatakan bahwa bintang kelas akan mendapat beasiswa melanjutkan ke SMA ternama. Aku begitu senangnya prinsipku tentang kejujuran dan kerja keras terbukti. Nah, dia punya prinsip tentang kejujuran, berarti ya dia jujur. Jawabannya adalah 1 dan 4.
Nomor 20. Sudut pandang kutipan cerita ya. Orang pertama ditandai dengan penggunaan kata aku, saya, orang ketiga ya dia, mereka. Pelaku utama itu menceritakan dirinya sendiri, pelaku sampingan dia menceritakan orang lain, pengamat dia cuma bisa mengamati, terbatas dengan inderanya. Kemudian kalau sebat tahu dia bisa mengerti segalanya, termasuk isi hati dan isi pikiran. Kita baca dulu. Di Semarang, dalam sebuah bangunan tua yang dibuat akhir abad 19, seorang perempuan sedang melahirkan. Bangunan dengan tiang-tiang tinggi, tembok-tembok besar, teras yang juga besar itu kini sudah berubah menjadi kantor sebuah bank. Bangunan dengan arsitektur kolonial ini banyak tersebar di kota yang sangat dekat dengan kaki-kaki air. Nah, kalau kita membaca teks ini, maka kita tidak menemukan adanya pencerita itu mengetahui isi hati atau isi pikiran tokohnya. Nah, tapi dia memberikan gambaran atau deskripsi yang bisa dideskripsikan menggunakan indera, terutama indera penglihatan ya. Di sini ada deskripsi perincian tentang bangunan itu, makanya di sini adalah orang ketiga pengamat. Nomor 21. Kata yang sesuai untuk mengisi kalimat rumpang. Oke. Pemerintah menegaskan bahwa untuk mengatasi titik-titik minyak goreng, ya, udah jelas ya, kita udah tahu ya minyak goreng kondisinya sekarang lagi apa, lagi langka ya. Minyak goreng perlu adanya pemikiran baru agar rakyat tidak selalu menjadi korban dari spekulan ya, kelangkaan. Kenapa bukan kelebihan ya? Kalau kelebihan kenapa harus dipikirkan? Kalau kekurangan juga, kekurangan masih bisa dicari, tapi kalau langka kan udah sulit dicari ya. Nomor 22. Urutan peristiwa yang tepat. Oke. Di sini diawali dengan kalimat nomor 1 dan kalimat nomor 3. Kita baca. X Espargaro menorehkan sejarah di MotoGP Argentina 2022. Oke. Kemudian nomor 3. Ini juga sekaligus menjadi kemenangan pertama bagi Aprilia. Oke, enggak ya, karena ini kan konjungsi penambahan ya. Konjungsi penambahan berarti tidak mungkin ada di awal kalimat. Berarti jawabannya antara A atau B. Ya kan? Sekarang kita lihat, kalau A dilanjutkan nomor 3, kalau B dilanjutkan nomor 4. Nah, X Esperago menurut play. Nah, ini ada X Esperago. Berarti kalimat selanjutnya harus Esperago. Kalau di sini Aprilia, maka di sini Esperago ya. Ini ada nyambung. Untuk pertama kalinya Esperago meraih juara MotoGP. Nah, berarti jawabannya adalah B. Harus nyambung, ada kata kuncinya. Nomor 23. Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang. Nah, kalau seperti ini kita harus melihat sebelum dan sesudahnya. Aprilia RSGP 2002 mengantar Esperago juara di MotoGP Argentina. Ia mengendarai mesin liquid cooled 4-stroke DOHC4 pneumatic valve V4 1000 cc. Tenaga tersebut secara dengan 250 daya kuda. Tenaga tersebut. Nah, karena tenaga tersebut berarti tersebut ini kan perujukan. Berarti sebelumnya membahas tentang tenaga ya kan, bahas tentang tenaga. Ya, mana yang membahas tentang tenaga? Ini ada mesin tersebut setara dengan tenaga kuda. Enggak, di sini udah ada ya setara dengan tenaga kuda. Salah berarti. Walaupun demikian, mesin tersebut mampu menjadi juara. Enggak ada tenaganya. Spesifikasi mesin tersebut sanggup menghasilkan tenaga prima. Oke, masuk. Meskipun demikian, mesin tersebut. Nah, kenapa di sini ada disebutkan? Karena di sini kan perinciannya kan positif ya. Perinciannya positif berarti tidak boleh dinegasikan seperti ini, tidak boleh ditentang. Makanya jawaban yang tepat adalah yang C. Lanjut ke nomor 24. Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks tersebut. Sama ya, ini kalimat gampang. Alex Esperago mengungkap bahwa dirinya sudah pernah berjanji kepada salah satu legenda MotoGP asal Italia, Max Biaggi, untuk bisa segera juara. Dia menilai ingkar karena gagal mempersembahkan kemenangan di MotoGP Qatar saat membalap
Lusail pada membalap di Lusail pada seri pembuka MotoGP 2002, Alex Espargaro finish di posisi keempat. Nah, titik-titik. Nah, apa yang bisa nih? Berarti kan itulah prestasi Alex Espargaro sebelumnya di Mandalika. Enggak, belum ada bahasa Mandalika ya. Alex Espargaro pernah berprestasi MotoGP di Indonesia. Belum. Di Mandalika Indonesia, Alex Espargaro juga meraih juara pertama. Enggak, di sini kan pembahasan tentang posisi keempat ya. Berarti kalau dia mau membahas tentang posisi pertama, dia harus dinegasikan ya. Sedangkan mode MotoGP Mandalika dia menepati posisi ke-9. Kenapa posisi ke-9? Karena di sini kan dia merasa ingkar ya. Karena merasa ingkar. Ya, merasa ingkar. Jawabannya D. 25. Variasi kata mendiamkan ya, yang sesuai ya. Aku bersyukur bisa bekerja dan makan. Itu melatih aku untuk mandiri juga kan. Mama tidak usah memikirkanku, tabunganku cukup untuk membayar uang sekolah dan buku sekolah. Kataku mendiamkan mama. Nah, variasi itu bisa diambil dari sinonim, tetapi yang sesuai dengan konteksnya. Harus sesuai dengan konteksnya. Nah, kalau di sini konteksnya kan ada kemungkinan kan dia menjelaskan ya, mama tidak usah memikirkanku. Nah, tidak usah memikirkanku berarti kan posisi mamanya khawatir karena si tokoh aku itu bekerja sambil belajar gitu. Sekolah tapi juga bekerja, makanya si mamanya khawatir gitu kan. Kemudian si tokoh aku mengatakan tidak usah memikirkanku, makanya mendiamkan di sini artinya adalah menenangkan. Nah, kenapa bukan mencampakkan? Karena ini udah jawaban ya, dia menjawab berarti nggak mencampakkan. Menciutkan itu ya juga enggak, dia kan mengembangkan hatinya si mama. Melepaskan juga enggak. Dan dari 4 opsi ini yang paling masuk akal juga cuma opsi A gitu. Nomor 26. Variasi kalimat yang sesuai dengan kalimat tersebut ya. Variasi kalimat itu sama, inti pembahasannya sama, baik itu mau dibalik aja antara induk kalimat dan anak kalimat atau diubah dari kalimat aktif ke pasif maupun sebaliknya. Coba kita baca dulu. Alex Espargaro ya, mengungkap bahwa dirinya sudah pernah berjanji kepada salah satu legenda MotoGP asal Italia, Max Biaggi, untuk bisa segera juara. Kalau baca opsi ya, Alex Espargaro pernah berjanji kepada salah satu legenda MotoGP asal Italia, Max Biaggi, untuk bisa segera juara. Oke, sama ya, ini sama. Kemudian nih, B, ia mengungkap bahwa dirinya sudah pernah berjanji kepada salah satu legenda MotoGP. Nah, ini nggak boleh ya. Yang ada di sini itu tidak boleh dikurangi. Kalau di sini ada penyebutan Max Biaggi, ya juga harus disebutkan Max Biagginya. Alex Espargaro mengungkap bahwa dirinya sudah pernah berjanji kepada salah satu legenda MotoGP. Sampai Alex Espargaro mengungkap bahwa dirinya pernah berjanji kepada salah satu. Nah, yang lengkap itu cuma ada di opsi A. Makanya jawaban yang tepat adalah A. Variasi kalimat itu meskipun berbeda susunannya, itu harus tetap utuh ya, harus tetap utuh. Tidak boleh ada yang dihilangkan. Seperti itu. Nomor 27. Kalimat yang tepat sesuai ilustrasi. Walaupun ada pilihan lain, mayoritas lidah orang Indonesia terbiasa dengan rasa nasi. Rasanya belum kenyang kalau belum makan nasi. Kondisi ini rupanya bukan hanya berlaku untuk keluarga berpenghasilan rendah. Keluarga berpenghasilan tinggi pun masih menjadikan nasi sebagai makanan utama. Oke, makanya kalimat yang sesuai dengan ilustrasi itu ya, coba kita lihat yang A, masyarakat Indonesia belum mulai bekerja kalau belum makan nasi. Enggak masuk akal. Yang B, nasi menjadi makanan utama di Indonesia tanpa melihat penghasilan. Nah, ini yang betul ya. Karena apa? Karena ada di sini nih. Jadi bukan hanya kondisi ini, bukan hanya dari masyarakat berpenghasilan rendah, tapi juga berpenghasilan tinggi menjadikan makanan itu sebagai makanan utama ya. Nasi menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Oke, tapi ini tidak mencakup semuanya. Umumnya masyarakat tinggal di desa mengonsumsi nasi. Enggak hanya di desa, di kota-kota juga. Nomor 28. Bentuk laporan yang tepat dari teks tersebut.
Oke, bentuk laporan. Ini mungkin sebagai pengganti soal nomor 40 yang membaca tabel ya. Nah, intinya adalah berarti harus sesuai dengan ada di dalam teks. Saya masih ingat ketika badan saya masih sepinggang Bapak, kamu menapakkan kaki yang coklat terang itu di tanah kami. Mamamu membawa tas rajut gendut. Oke, kalau kita lihat ini nampaknya sama dengan soal yang ada di paket B ya. Sila menanggapi Sandi yang terkenang masa lalu. Oke, berarti Sela ya, masa lalunya Sandi ditanggapi oleh Sela. Oke, Sandi menanggapi salah. Sela berbagi kenangan masa lalu Sandi dengan mengatakan bahwa Sandi masih ingat ketika, bukan Sandi yang masih ingat ya, tapi Selanya yang masih ingat. Ini C. Sela menanggapi kenangan masa lalu Sandi dengan mengatakan bahwa dia masih ingat. Oke, betul. Kalau yang D, Sela mengenang masa lalunya, bukan masa lalunya ya, tapi masa lalu Sandi. Berarti jawabannya tepat adalah C. Ini sama dengan yang ada di paket B. Nomor 29. Interpretasi kalimat tersebut, pemaknaan dari kalimat tersebut ya. Karena COVID-19 masih mewabah, siswa diberi hak untuk menolak atau mengikuti pembelajaran secara luring di sekolah. Oke, maknanya apa? Coba kita baca A. Wabah COVID-19 membuat sekolah memberi hak kepada peserta didik untuk mengikuti pembelajaran luring atau tidak. Ya, ini tepat ya. Tapi coba kita baca opsi yang lain. Peserta didik harus melaporkan diri. Enggak ada. Peserta didik memiliki hak untuk melakukan pembelajaran daring maupun luring sesuai minat belajar. Iya, tapi karena di sini tidak ada penjelasan tentang COVID, berarti kurang tepat. COVID-19 memberi peluang kepada peserta didik untuk melakukan pembelajaran sesuai minat. Oke, tapi tidak ada penjelasan minat ini maksudnya apa? Apakah minat ini mengambil mata pelajaran tertentu atau luring dan daring? Itu tidak jelas. Makanya jawaban yang paling tepat adalah A. Nomor 30, di sini adalah komentar yang tepat. Komentar itu selalu positif, makanya kita lihat jawaban-jawaban atau pernyataan yang bernilai positif. Lemak menjadi penyebab penyumbatan pembuluh darah dan penyakit jantung. Oke, lemak dapat menyumbat saluran pencernaan sehingga aliran darah tersumbat. Oke. Kurangi konsumsi lemak untuk menghindari penyumbatan pembuluh darah. Penyumbatan saluran pencernaan merupakan penyebab utama penyakit jantung. Oke, berarti yang jelas itu ada di kalimat nomor 3. Sekarang yang jadi pertanyaan, kan ini ada dua nih yang ada angka 3-nya. B 1 dan 3 atau C 2 dan 3. Nah, untuk menentukan ini kita baca teksnya aja ketika kita kesulitan mana yang betul, gitu kan? Penyebab paling utama penyumbatan pembuluh darah adalah kebiasaan kita mengonsumsi makanan yang terlalu banyak lemak. Lemak termasuk yang masuk ke dalam darah dan menyangkut di dinding-dinding pembuluh darah. Pembuluh darah yang tersumbat ibarat selokan yang mampet. Penyempitan pembuluh darah adalah penyebab utama penyakit jantung. Berarti lemak menjadi berarti yang lebih tepat ini ya, yang A. Kenapa? Karena lebih lengkap ya, penyumbatan pembuluh darah dan jadi penyebabnya penyakit jantung. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3. Nomor 31. Kalimat tidak efektif ya, tidak efektif ya. Coba kita baca. Kepada konsumen Indonesia diimbau. Oke, kepada konsumen Indonesia di sini tidak ada subjeknya. Harusnya dihilangkan kata kepada. Konsumen Indonesia diimbau itu baru ada subjeknya. Berarti nomor 1 tidak efektif ya. Nomor 2. Guru menyuruh siswa mengerjakan soal dengan bolpen. Oke. Ini apa namanya? Efektif. Nomor 3. Notulen rapat memuat waktu pelaksanaan, agenda, peserta rapat, dan hasil rapat. Oke. Notulen. Notulen. Kita cek di KBBI dulu. Notulen itu artinya apa? Notulen. Notulen. Notulen itu bentuk tidak baku dari notula. Berarti ini juga tidak efektif karena tidak baku. Ya, tidak baku itu bisa karena boros, bisa karena tidak efektif, bisa karena tidak baku, bisa karena tidak punya subjek atau subjek ganda. Para siswa harus dapat berpikir kritis dan kreatif di era teknologi informasi. Ini efektif ya, berarti nomor 1 dan 3.
Lanjut ke nomor 32. Kata bentukan yang tepat untuk melengkapi paragraf. Oke, kalau kita lihat opsinya, di sini ada mengizinkan dan diizinkan, atau memperizinkan dan mengizinkan. Diizinkan, mengizinkan, memperizinkan. Oke, kita baca dulu. Selama pandemi COVID-19, orang tua tidak dapat titik-titik anaknya pergi ke sekolah secara daring. Sekolah atau belajar secara daring. Nah, bagaimana menentukan ini aktif? Ya, kalau kita lihat ini kan yang A ini aktif, yang B ini pasif kan. Orang tua dapat tidak ya. Orang tua dapat tidak. Nah, berarti ini menggunakan yang aktif ya. Orang tua dapat tidak mengizinkan. Pakainya yang aktif gitu. Hal itu wajar, titik-titik penyebaran. Nah, berarti mengingat. Berarti jawabannya A ya. Kenapa bukan diizinkan? Karena diizinkan nanti kalau misalnya diizinkan itu adalah nanti bentuknya pasif. Anak gitu kan diizinkan tidak mengikuti atau orang tua diizinkan tidak mengikuti. Berarti bukan tidak mengizinkan tapi diizinkan tidak. Gitu ya. Bedanya di sana. Sekarang nomor 33. Penggunaan konjungsi temporal. Temporal itu adalah konjungsi waktu ya, konjungsi waktu. 3 kali dalam 1 minggu ia melakukan olahraga. Oke, 3 kali dalam 1 minggu ia melakukan olahraga. Berarti dia pakai ya dalam 1 minggu ini ya. Dia pakai konjungsi temporal dong. Ia tidak meluangkan waktu untuk melakukan olahraga. Setiap menjelang maghrib. Menjelang maghrib ini juga merupakan konjungsi temporal. Berarti jawabannya 1 dan 3. Nomor 34. Perbaikan kalimat 4 agar menjadi paragraf yang padu. Berarti kita lihat nomor 4, kita tandai dulu. Nomor 4 berarti belum nyambung ya. Oke. Untuk pertanyaan ini dalam beberapa penelitian ilmiah memberikan jawaban yang berbeda. Ada yang mengatakan 7 jam, ada yang juga mengatakan 8 jam per hari, bahkan ada penelitian ilmiah menyebutkan tidur cukup hanya 6 jam. Nah, berarti pembahasannya setelah ini adalah pembahasan tentang kuantitas ya, tentang kuantitas. Ini kan angka-angka ini kan kuantitas ya. Dimanapun yang penting bukan dimanapun, karena di pembahasannya bukan tempat tetapi waktu ya. Namun yang terpenting ialah terletak pada kualitas tidur bukan kuantitas. Nah, jawabannya yang tepat. Jadi merupakan kebutuhan pokok, enggak nyambung. Jangan gantikan rasa kantuk dengan suplemen, enggak. Berarti jawabannya adalah B. 35. Kalimat tersebut tidak efektif karena kedua anak kembar itu saling berpelukan. Saling berpelukan itu tidak efektif karena berpelukan itu adalah saling peluk gitu ya. Berpelukan itu udah kesalingan. Nah, kalau saling berpelukan itu saling pelukan. Berarti menggunakan kata berlebih ya. Kemudian karena baru saja mengalami resiko kecelakaan. Resiko ini katanya tidak baku, harusnya risiko. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3. Lanjut ke nomor 36. Kalimat dengan tanda baca yang salah. Oke, salah ya, berarti kita fokus yang salah. Setelah melewati persawahan yang luas, koma. Oke, kenapa di sini koma? Karena ini induk kalimatnya ada di belakang. Kalau induk kalimat ada di belakang, maka boleh pakai koma ya. Setelah ini kan merupakan penjelas ya. Di kampung itu banyak buah-buahan seperti, nah ini salah. Kenapa salah? Karena tanda titik koma itu tidak boleh digunakan seperti ini. Titik koma itu digunakan untuk memisahkan antar golongan ya. Berarti nomor 2 ada salah. Berarti jawabannya antara A sama C.
Kalau nomor 1 udah betul berarti jawabannya C. Nah, jelas jawabannya C. Cuma kita lihat coba. Wah. Nah, wah di sini juga betul pakai tanda koma karena koma bisa digunakan untuk memisahkan partikel seperti ini. Wah. Nah, gitu. Sukir kepala kampung. Nah, sukir kepala kampung ini juga salah ya. Penggunaan tanda hubung itu tidak boleh digunakan. Harusnya di sini pakai koma. Sukir, koma, kepala kampung Argosari dengan kepala kampung ini kapital, ya, koma, sangat peduli penghijauan. Berarti yang salah ada di 2 dan 4. Nomor 37. Perbaikan penggunaan ejaan yang tepat ya, ejaan ya. Berarti tentang tata tulisnya. Anies Yudhoyono bekerja di Balai Latihan. Balai Latihan Kerja Madani ini harus kapital semua. Nah, kalau dari opsi-opsi ini yang tepat ya cuma C. Ya, yang cuma C. Yang lain balainya ini nggak kapital. Balai itu harus ditulis kapital ya. Karena itu nama, diikuti dengan namanya. Berarti harus kapital. 38. Perbaikan penggunaan tanda baca yang tepat. Oke, tanda bacanya. Para prajurit memiliki jiwa sekuat baja dengan 2 pilihan. Nah, dengan 2 pilihan itu kan sudah jelas, makanya boleh pakai titik 2, hidup atau mati. Nah, titik 2 itu untuk merinci 2 pilihan itu apa? Hidup atau mati. Oke. Nomor 39. Alasan ketidaktepatan penggunaan kata multifungsi. Nah, kata multi itu merupakan bentuk terikat ya, makanya harus digabung atau ditulis serangkai. Ya, dari kemarin soalnya keluar ini terus ya. Bentuk serangkai terus. Gampang udah, harusnya udah di luar kepala kalian. Nomor 40. Alasan ketidaktepatan penggunaan tanda baca. Oke, Soekarno, proklamator Indonesia. Nah, proklamator Indonesia ini harusnya ada koma lagi, ya. Kenapa harus ada koma lagi? Karena proklamator Indonesia ini merupakan aposisi, sehingga penulisannya itu harus diapit dengan tanda koma. Karena apa? Aposisi itu maksudnya gimana? Aposisi itu maksudnya adalah penjelasan dari atau misalnya semacam jabatan gitu atau sebutan gitu. Nah, kalau tidak dipisah, makanya tidak bisa dengan tanda koma, maka ini Soekarno ini merupakan tokoh ini masih dalam penjelasan siapa Soekarno gitu. Makanya kita harus proklamator Indonesia merupakan kan, jadi aneh gitu. Makanya harus tanda koma dulu. Ya. Oke, terima kasih kalian sudah menyimak pembahasan ini sampai nomor 40. Semoga bisa dipahami dengan baik. Dan jangan lupa jika kamu suka dengan video ini, klik tombol suka. Jika tidak suka, klik tombol tidak suka. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, silakan dibagikan ke teman-temanmu. Bagi kalian yang ingin bergabung dalam grup diskusi tentang soal-soal SPD Bahasa Indonesia, silakan klik tautan grup Telegram yang ada di deskripsi. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.